Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan melanjutkan sesi presentasi kami yang tertunda kemarin. Kami mendapatkan 3 penanya tercepat, yaitu adalah Kazinatul, Putri Alia, dan Punya Kamila. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan dari Kazinatul, yang akan saya jawab sendiri. Pertanyaannya, jika kelompok kami diberi wewenang untuk mengevaluasi program MBG, maka ada tiga aspek utama yang perlu diperbaiki terlebih dahulu agar tujuan sosial program benar-benar tercapai. Berdasarkan hasil diskusi kami kelompok 8, tiga aspek utama yang pertama adalah ketepatan sasaran penerima manfaat. Penerima manfaat program harus memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan, pendataan yang akurat, dan pembaruan data secara berkala. Aspek yang kedua adalah kualitas dan standar gizi makanan. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar gizi sesuai usia penerima manfaat. Pengawasan terhadap kualitas bahan makanan perlu diperkuat agar program tidak hanya memberi makanan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesehatan dan penurunan angka stunting. Aspek yang ketiga adalah pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan. Diperlukan sistem pengawasan yang transparan dan melibatkan berbagai pihak, bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran, memastikan distribusi berjalan lancar, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG ini. Dengan memperbaiki ketepatan sasaran, kualitas gizi, dan pengawasan pelaksanaan, program MBG akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi masalah gizi, dan mendukung kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Lanjut ke pertanyaan kedua adalah pertanyaan dari Putri Aldia yang akan dijawab oleh Nashwa. Kepada Nashwa, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Alia Najla. Pertanyaannya, program MBG bertujuan menciptakan keadilan sosial melalui pemenuhan gizi anak. Namun, bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan? Mengingat masih adanya risiko bantuan tidak tepat sasaran dan ketimpangan distribusi di berbagai daerah. Jawabannya, agar program MBG benar-benar menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan, pemerintah perlu memastikan data penerima manfaat akurat dan selalu diperbarui. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan sekolah harus diperkuat agar distribusi berjalan secara merata. Pemanfaatan teknologi dan sistem pengawasan yang transparan juga penting untuk mencegah bantuan salah sasaran. Pemerintah perlu memberi perhatian khusus pada daerah terpencil agar tidak terjadi ketimpangan akses. Dengan pendataan yang baik, pengawasan yang ketat, dan evaluasi berkala, program MBG dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan keadilan sosial melalui pemenuhan gizi anak. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nashwa yang telah memberikan jawabannya. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan Kamila yang akan dijawab oleh Nur Azizah. Kepada Azizah, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Carmila Savitri. Pertanyaannya itu, apakah program makanan bergizi gratis sudah berhasil mencapai tujuan sosialnya atau masih lebih banyak menghadapi kendala dalam pelaksanaannya? Program makanan bergizi gratis dapat dikatakan sudah mulai mencapai tujuan sosialnya, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Di satu sisi, program ini memberikan dampak positif seperti membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Yang kedua, mengurangi angka kekurangan gizi atau stunting. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kesehatan dan konsentrasi belajar. Namun, di sisi lain masih terdapat beberapa kendala antara lain distribusi yang belum merata ke seluruh daerah, keterbatasan anggaran dan sumber daya, pengawasan yang belum maksimal sehingga berpotensi terjadi penyimpangan, kualitas makanan yang kadang belum sesuai dengan standar. Jadi dapat disimpulkan bahwa program ini sudah berada di jalan yang tepat, tetapi masih memerlukan perbaikan dan pelaksanaan, pengawasan, dan pemerataan agar bisa sepenuhnya mencapai tujuan sosial yang diharapkan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Nur Aziza yang telah menjawab pertanyaannya. Dengan berakhirnya pertanyaan ketiga tadi, maka berakhir pula sesi tanya jawab kami dari kelompok 8. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.